Madarijus manazilus salikin, stasiun-stasiun menuju Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dibuatkan gambarannya, stasiun yang pertama kita sudah lewati, taubat, 3 kali pertemuan. Dan sekarang masuk pada stasiun yang kedua, disebut dengan mujahadah. Diambil dari 3 huruf, jim, ha, dal. Dari kata jim, ha, dal inilah jihad. Dari kata jim, ha, dal ini pula lah ijtihad. Ini ijtihad ulama ini. Apa makna ijtihad ulama? Ulama mengerahkan segenap kemampuan bahasa Arabnya, nahwu sorobnya, balaghahnya, mantiknya, bayannya, ma'aninya, qiraatnya, asbabun nuzulnya, ulumul Qur'annya, ulumul hadisnya, usul fikihnya, dikerahkannya segenap kemampuannya, akalnya, hatinya, pikirannya, keluarlah hukum halal, haram, makruh, mubah, sunat, sunat muakkad. Ijtihad. Orang yang berijtihad itu disebut dengan mujtahid. Jihad, orang jihad juga mengerahkan segenap kemampuannya, bi amwalikum, hartanya, beli kuda, beli tombak, beli panah, beli baju besi, wa anfusikum, nyawanya dia serahkan. Disebut dengan jihad. Nah, apa yang dimaksud dengan mujahadah? Stasiun kedua mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala bernama stasiun mujahadah. Surat Al-Ankabut 69. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Walladzina jahadu, orang-orang yang bermujahadah, mengerahkan segenap kemampuannya untuk melawan hawa nafsunya, untuk mencari jalan kami, mendekatkan diri kepada kami. Setelah dilewatinya taubat, sekarang dia masuk kepada pintu mujahadah. Apa janji Allah? Lanahdiyannahum subulana. Lam di pangkal, nun di ujung, taukid menunjukkan makna pasti. Hamba-hamba kami yang bermujahadah melawan hawa nafsunya, melawan keinginannya, melawan bisikan setan, melawan ajakan dirinya, lanahdiyannahum subulana, pasti kami akan tunjukkan jalan-jalan kami. Wa innallaha la ma'al muhsinin, sesungguhnya Allah bersama orang yang muhsinin. Nama orangnya muhsinin. Muhsin satu orang, banyak muhsinin. Sifatnya ihsan. Apa itu ihsan? An ta'budallaha ka'annaka tarah. An ta'budallaha ka'annaka tarah. Engkau sembah Allah seakan-akan kau melihat Allah. Tapi Allah tak bisa dilihat. La tudrikul absaru wa huwa yudrikul absara. Allah tidak bisa dilihat mata, tapi Allah lah yang melihat mata. Wa huwal latiful khabir, dia maha halus. Khabir, dia maha mengetahui. Fa illam takun tarahu, kalau kau tidak bisa melihat Allah, fa innahu yaraka, maka dia melihat engkau. Merasakan kehadiran Allah, merasa diperhatikan Allah, merasa dilihat Allah, merasa bersama dengan Allah. Muraqabatullah, merasa diperhatikan Allah jauh. Saya merasa diperhatikan guru dari jauh. Saya merasa diperhatikan kamera CCTV dari jauh. Muraqabatullah. Tapi kemudian ada yang lebih dekat lagi, ma'iyatullah, bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya orang yang sedang berpuasa, dia merasakan kebersamaan dengan Allah. Dia berada di ruang WC, kamar mandi, toilet sendiri, tak ada orang melihat. Andai dia mau minum, dia mau makan, dia mau apa saja, tak ada yang tahu. Tapi saat itu dia sedang merasakan ma'iyatullah, kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walladzina jahadu fina, orang-orang yang bermujahadah, mengerahkan segenap kemampuannya untuk mencari jalan kami, mengalahkan hawa nafsunya, lanahdiyannahum subulana, kami pasti akan tunjukkan jalan kami. Wa innallaha la ma'al muhsinin, Allah akan bersama dengan orang-orang yang ihsan, merasa selalu bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Metode Imam Al-Qushairi, metode salaf dalam menulis kitab, pertama ayat, habis ayat baru hadis. Akhbarana Abul Husain Ali bin Ahmad Al-Ahwazi, guruku, kata Imam Al-Qushairi, guruku Abul Husain Ali bin Ahmad Al-Ahwazi meriwayatkan kepadaku dari gurunya bernama Ahmad ibn Ubaid As-Saffar, dari gurunya bernama Abbas ibn Fadl Al-Isqati, dari gurunya bernama Ibnu Kasib,
dari gurunya bernama Ibnu Uyainah, dari gurunya bernama Ali ibn Zaid, dari gurunya Abu Nadrah, dari gurunya sahabat Nabi Sayyidina Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu. Apa kata Abu Sa'id al-Khudri? Su'ila Rasulullah SAW an afdalil jihad. Nabi Muhammad SAW pernah ditanya tentang jihad apa yang paling afdal. Apakah jihad yang paling afdal ketika orang mati kepalanya putus dipancung musuh? Apakah jihad yang paling bagus ketika orang jantungnya dirobek, dibelah dadanya, dipotong telinganya, digunting hidungnya? Apakah jihad yang paling bagus orang mati, kudanya habis, hartanya dibawa, emasnya untuk jihad fisabilillah? Ayu afdal jihad, ayul jihad afdal. Jihad apa yang paling afdal? Nabi SAW bersabda, kalimatu adlin inda sultanin jair. Berani berkata, mengatakan keadilan di hadapan penguasa yang zalim dan jahat. Fadami'at aina Abi Sa'id al-Khudri. Mendengar ucapan itu, menggenang air mata Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu. Apa korelasi antara ayat mujahadah melawan hawa nafsu dengan keberanian seorang hamba mengatakan kebenaran di depan penguasa yang zalim? Hampir tak terlihat ada korelasi hubungan. Kita kan cerita tentang melawan hawa nafsu. Mestinya kalau ceritanya tentang hawa nafsu, Nabi cerita tentang puasa. Karena melawan hawa nafsu makan. Mestinya melawan hawa nafsu, Nabi cerita tentang orang yang sanggup berjihad. Karena saat itu dia sedang bertarung, nyawa jadi taruhannya. Tapi kenapa justru Nabi berkata, seorang yang mampu mengeluarkan kata-kata adil dari lisannya berhadapan dengan penguasa yang zalim. Siapa yang bisa melakukan itu? Musa alaihissalam berhadapan dengan Fir'aun. Siapa yang berani melakukan itu? Ibrahim alaihissalam berhadapan dengan Namrus. Siapa yang sanggup melakukan itu? Sayyidina Maulana Muhammad SAW berhadapan dengan Abu Sufyan sebelum masuk Islam, Abu Lahab, Abu Jahal, pemimpin-pemimpin kota Makkah. Karena banyak orang yang mampu menahan makan, banyak orang yang mampu menahan tidur, banyak orang yang mampu menahan hawa nafsu, tapi tak banyak orang yang mampu berkata adil di depan penguasa yang zalim. Kenapa? Karena kalau sudah bermusuhan dengan penguasa, hidup menjadi susah. Sanggup tak melawan hawa nafsu ini? Jadi ternyata ada yang lebih hebat daripada nafsu makan, nafsu minum, nafsu seks, nafsu biologis. Apa itu? Nafsu mendekatkan diri kepada kekuasaan. Nafsu, ya sekarang orang menyebutnya dengan syahwat politik. Ada syahwat yang lebih hebat daripada syahwat makan. Ada syahwat yang lebih hebat daripada syahwat seks. Ada syahwat yang lebih hebat daripada syahwat harta benda. Apa dia? Kekuasaan. Jadi kalau ada orang yang mampu berkata, dengan berkata itu maka hilanglah kepentingan, dengan berkata itu takutnya hanya kepada Allah. Dan yang berani itu diantaranya Imam Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardisbah Al-Bukhari. Imam Bukhari bermusuhan dengan penguasa Bukhara. Akhirnya pengajiannya ditutup, diblok, tak boleh. Akhirnya Imam Bukhari meninggal dunia. Kalimatu adlin inda sultanin jair.